Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan luas dan keliling segitiga dan trapesium. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu Siti Nur Lailatul Khori MPM 145 dan Maya Indah Widiantono MPM 151. Pengertian luas. Menurut Fauzan 2002, pengukuran luas merupakan banyaknya unit yang diperlukan untuk menutupi suatu daerah. Sedangkan menurut Cavarnak 2008, dasar pengukuran luas terletak pada pemahaman bagaimana unit yang spesifik dapat secara iterasi menutupi suatu bidang datar tanpa celah dan tumpang tindih. Jadi, luas bangun datar yaitu banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat daerah tersebut. Konsep luas, seperti gambar yang kita tampilkan, yaitu berbentuk segi empat. Misalkan terdapat daerah yang dibatasi oleh segi empat ABCD dengan panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan 10. Agar lebih mudah menghitung daerah tersebut, maka sebaiknya daerah tersebut dibagi lagi menjadi persegi-persegi kecil dengan ukuran sisinya masing-masing 1x1. Setelah terbagi menjadi beberapa persegi kecil, kemudian dihitung seluruh persegi kecil yang dapat terbentuk. Dalam gambar di bawah, jumlah persegi kecil yang terbentuk sebanyak 100 buah. Artinya, daerah yang dibatasi oleh segi 4 ABCD memuat sebanyak 100 buah persegi kecil. Lalu, apa hubungan antara 100 buah persegi kecil yang dapat dimuat daerah yang dibatasi oleh segi 4 ABCD dengan ukuran sisi dari segi 4 ABCD tersebut? Jumlah seluruh persegi kecil yaitu 100, sedangkan panjang sisi-sisi daerah ABCD adalah 10 kali 10. Maka sesuai dengan konsep perkalian bahwa P kali H adalah jumlah suatu H sebanyak P kali atau P kali H, sama dengan P kalinya dari H. Dengan demikian, terdapat hubungan antara jumlah seluruh persegi kecil yang dapat dimuat dan perkalian sisi-sisi segi 4 ABCD, yakni jumlah seluruh persegi kecil sama dengan sisi kali sisi, sedangkan telah disepakati untuk menamai daerah yang telah ditutupi oleh seluruh persegi kecil tersebut digunakan istilah luas. Pengertian trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Seperti gambar di bawah, yaitu AB dan DC. Ciri-ciri trapesium mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Mempunyai satu pasang sisi yang sejajar tetapi panjangnya tidak sama. Dan terakhir mempunyai sudut di antara sisi sejajarnya besarnya 180 derajat. Trapesium memiliki 3 macam. Yang pertama, trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium siku-siku. Dan yang ketiga, trapesium sembarang. Trapesium sama kaki memiliki ciri-ciri 2 pasang sudut berdekatan yang sama besar dan memiliki diagonal-diagonal yang sama panjang. Trapesium siku-siku memiliki 2 sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan trapesium sembarang tidak mempunyai sudut siku-siku 90 derajat dan kedua kakinya tidak sama panjang. Cara menentukan rumus luas trapesium. Seperti gambar yang kita tampilkan, terdapat 2 bangun datar. Yang atas yaitu trapesium. Terdapat A1, A2 yaitu sisi sejajar dari trapesium. Sedangkan tanda T yaitu tinggi. Untuk tanda X di sini untuk memperpindahkan bangun datar tersebut ke sebelah kiri hingga membentuk bangun datar persegi panjang. Hingga ketemulah panjang persegi panjang A1 ditambah X sama dengan A2 dikurangi X. Lebar persegi panjang yaitu T, tinggi. Luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Dalam kurung A1 tambah X tambah A2 kurangi X dibagi 2 kali T
sama dengan A1 tambah A2 per 2 kali T. Sedangkan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Untuk mempermudah mencari rumus trapesium yaitu luas sama dengan setengah kali sisi sejajar kali tinggi. Menentukan rumus keliling trapesium. Keliling suatu bangun datar sendiri adalah jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya. Keliling trapesium yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Seperti gambar yang kita tampilkan, keliling dari trapesium tersebut adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Contoh soal trapesium berupa cerita. Atap rumah Pak Andi berbentuk trapesium sama kaki. Pak Andi ingin menutupi atap rumahnya menggunakan genteng dengan sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm serta mempunyai tinggi 10 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut. Sebelum kita menjawab, kita membuat bangun datar trapesium terlebih dahulu. Dengan sisi sejajar bagian atas yaitu 12 cm dan bagian bawah yaitu 14 cm dengan tinggi 10 cm. Untuk mencari luas trapesium yaitu setengah kali sisi sejajar kali tinggi. Dari yang kita ketahui tadi, jadi luas trapesium untuk atap rumah Pak Andi yaitu setengah kali dalam kurung 12 tambah 14 tutup kurung kali 10 sama dengan setengah kali 26 dikali 10 sama dengan setengah dikali 260 sama dengan 130 cm persegi. Jadi untuk menutupi atap rumah Pak Andi yaitu membutuhkan luas trapesium 130 cm persegi. Selanjutnya kita mencari keliling trapesium. Sebuah trapesium mempunyai panjang sisi AD sama dengan 27 cm, BC 32 cm, dan CD 19 cm, AB 17 cm. Hitunglah keliling trapesium tersebut. Seperti yang kita lakukan pada luas tadi, kita membuat gambar terlebih dahulu dan menentukan panjang dari trapesium tersebut. Setelah itu, kita mencari keliling trapesium dengan rumus sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi yang sudah kita ketahui tadi. Jadi, sisi AD ditambah sisi DC ditambah sisi CB ditambah sisi BA yaitu 27 cm ditambah 19 cm ditambah 32 cm ditambah 17 cm. Hasilnya yaitu 95 cm. Pengertian segitiga. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Pada gambar di atas terdapat segitiga ABC dengan 3 sisi yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Memiliki 3 sudut yaitu sudut ABC, sudut BAC, dan sudut ACB, serta memiliki 3 titik sudut yaitu titik A. Macam-macam segitiga, yaitu ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan jenis segitiga yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Terdapat 2 sudut yang sama besar pada gambar di bawah, sepasang sisi yang sama panjang yaitu sisi AC, sedangkan pasangan sudut yang sama besar yaitu sudut sisi AB dan BC dan sudut ACB. Macam-macam segitiga. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisi dan sudutnya memiliki ukuran yang sama. Perhatikan gambar di samping kanan berikut. Kemudian ada segitiga sembarang.
Segitiga sembarang merupakan jenis segitiga dengan ukuran ketiga sisinya berbeda, dan ketiga sudutnya memiliki ukuran yang berbeda pula. Perhatikan gambar di samping kiri berikut. Macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga lancip. Pada gambar di samping terdapat bangun segitiga yang ketiga sudutnya memiliki ukuran kurang dari 90 derajat. Kemudian, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan jenis segitiga yang salah satu sudutnya memiliki ukuran 90 derajat. Pada gambar di samping, sudut siku-siku pada segitiga tersebut adalah sudut ABC. Kemudian ada segitiga tumpul. Pada segitiga tumpul, terdapat salah satu sudutnya yang berukuran lebih dari 90 derajat. Pada gambar di atas, sudut tumpul segitiganya yaitu sudut ABC. Selanjutnya ada rumus segitiga. Nah, rumus segitiga yaitu seperti keliling segitiga, K sama dengan BC plus AC plus AB. Kalau disingkat biasanya K sama dengan A plus B plus C. Kemudian ada luas segitiga. Luas segitiga yaitu luas sama dengan setengah dikali A dikali T. Keterangan A merupakan ukuran alas segitiga, sedangkan T merupakan ukuran tinggi segitiga. Segitiga istimewa. Segitiga istimewa merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat khusus. Beberapa segitiga dengan sifat khusus seperti segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, serta segitiga sama sisi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai titik berat segitiga. Titik berat segitiga yaitu dapat diartikan sebagai titik pertemuan atau titik potong dari segitiga garis berat segitiga yang ditarik dari titik sudut segitiga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping terdapat 3 garis berat yaitu garis AD, BE, dan CF yang masing-masing membagi sisi BC, AC, dan AB menjadi 2 sama panjang. Titik potong ketiga garis berat tersebut merupakan titik berat segitiga yaitu titik O. Kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga merupakan dua buah segitiga dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Setiap sisi-sisi segitiga yang satu diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan yang sama. Berikut merupakan beberapa contoh soal segitiga. Contoh soal segitiga. 1. Suatu segitiga memiliki ukuran alas dan tinggi masing-masing 8 cm dan 11 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Luas segitiga tersebut yaitu rumusnya luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali 8 dikali 11. Hasilnya adalah 44 cm kuadrat. Nomor 2. Suatu segitiga sama kaki memiliki ukuran kaki segitiga 6 cm dan sisi lainnya 5 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Rumus dari keliling segitiga yaitu K sama dengan A plus B plus C. K sama dengan 6 cm ditambah 6 cm ditambah 5 cm, hasilnya 17 cm. Kesimpulan segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Terdapat juga 3 sudut dalam segitiga. Jenis segitiga menurut ukuran sisinya dibedakan menjadi segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Jenis segitiga menurut ukuran sudutnya dibedakan menjadi segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kemudian, rumus keliling segitiga yaitu
K sama dengan A plus B plus C, dengan ABC merupakan ukuran sisi-sisi segitiga. Rumus luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali A dikali T, dengan A dan T masing-masing merupakan ukuran alas dan tinggi segitiga. Kalian bisa melihat gambar di sebelah kiri. Cara menyelesaikan permasalahan kontekstual. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua gambar bangun datar, trapesium, dan segitiga. Berapa luas bangun tersebut? Untuk mencari jawabannya, terdapat luas gabungan antara trapesium ditambah segitiga. Yang pertama, kita mencari luas trapesium sama dengan setengah kali sisi sejajar kali tinggi, sama dengan setengah kali kurung buka 25 cm ditambah 20 cm tutup kurung dikali 12 cm, sama dengan setengah kali 45 cm dikali 12 cm, sama dengan setengah kali 540 cm. Hasilnya 270 cm persegi. Yang kedua, kita mencari luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 20 cm dikali 20 cm, sama dengan setengah kali 400 cm. Hasilnya 200 cm persegi. Jadi, luas dari kedua bangun tersebut adalah 270 cm persegi tambah 200 cm persegi, hasilnya 470 cm persegi. Selanjutnya kita mencari keliling bangun datar di atas, yaitu trapesium dan segitiga. Untuk mencari keliling tersebut, kita mencari sisi-sisi yang masih kosong, tidak ada ukuran. Yang pertama, kita mencari segitiga DEF, yaitu yang tertera yaitu sisi miring 17 cm, sisi bawahnya 8 cm, dan kita cari sisi samping yang tegak lurus. Seperti yang kita jelaskan, segitiga DF dengan hasil 15. Selanjutnya, kita mencari segitiga CDF. Karena sisi CD belum diketahui, kita mengambil dari BCD yaitu 20 cm, kita kurangi dengan AF 11 cm. Hasilnya yaitu 9. Hingga kita ketemu semua dari sisi segitiga tersebut dari panjang sisi CF yaitu 12. Panjang AB sama dengan panjang CF. AB sama dengan 12 cm. Jadi, keliling gambar di atas adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FA sama dengan 12 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 11 sama dengan 68 cm. Bagaimana kita calon pendidik mengajarkan luas bangun datar dan juga keliling luas bangun datar dari trapesium dan segitiga. Dari sini kami menggunakan alat peraga yang disajikan berupa buku konsep yang berisi benda konkret, potongan dari bagian-bagian bangun tersebut. Selain praktis, dari segi bentuk, dengan menggunakan alat peraga ini akan membantu guru dalam menyusun metode dan proses pembelajaran yang baik. Siswa dapat mengkonstruksikan sendiri bagaimana cara konsep luas bangun datar dapat terbentuk melalui alat peraga tersebut. Penggunaan alat konsep luas bangun datar ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: membantu siswa memahami konsep luas bangun datar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih aktif karena pembelajaran matematika yang menggunakan alat peraga dapat menunjang pembelajaran yang menekankan siswa mempunyai peran aktif dan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, adanya peningkatan dalam kemampuan berpikir kreatif. Yang terakhir, meningkatkan interaksi positif terhadap sesama siswa dan guru.
Dan alat peraga ini menurut kelompok memiliki kelebihan-kelebihan yang dilihat dari segi penampilan dan bentuk, yaitu bentuk yang berupa buku sehingga praktis dalam penyimpanan. Yang kedua, penampilannya warna-warni sehingga meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa dalam belajar tentang luas bangun datar dan keliling. Yang ketiga, pembuatan alat peraga konsep luas dan keliling bangun datar menggunakan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah ditemukan. Apa saja yang kita butuhkan? Yaitu penggaris, gunting, alat tulis, lem penganseng, magnet, kertas duplek, dan kertas stiker. Untuk cara pembuatannya, silakan dicermati pada PPT kami. Terima kasih.